ada hak juga, silakan aja mau 100 pengacara dan lain-lain, ada bukti dan lain-lain. Lalu kenapa baru ramainya sekarang? Tapi dari 8 tahun berlalu ini artinya jangan-jangan dari yang pertama aja tidak terfollow up. Apakah jangan-jangan dari kemarin ada sesuatu gitu ya? Iya. Makanya masyarakat jadi berpolemik kan jadinya seperti itu. Apalagi Jawa Barat ini adalah provinsi yang menjadi sorotan Indonesia, namun ironi. Kisah dunia lain. Selamat datang kembali kawan dari dunia lain. Kiatmo, kali ini kita kedatangan Bang Reza. Siap. Selamat datang. Aku introduce dulu. Ya, Bang Reza ini tokoh muda dari yang lagi viral sekarang apa? Yang Vina viral Cirebon. sekarang Vina Cirebon. Ternyata Bang Reza ini lebih dulu bisa punya sesuatu yang viral. Bang Reza ini tokoh muda dari Garut. Berarti Vina Garut. Vinanya Tapi kita nggak akan bahas Vina Pemersatu Bangsa itu. enggak. Ya kan? Bang, langsung aja Bang. Boleh. Sebagai tokoh muda Jawa Barat. Siap. Indonesia sekarang ini secara umum lagi heboh sama masalah Vina. Ya. Kematian Vina dengan segala macam problematikanya. Ya. Semua orang bicara segala macam. Nah, Ya. di tengah-tengah masyarakat sendiri, apa Bang yang menjadi kegelisahan terhadap kasus ini, Bang? Ya, Mas Haji. Sama Mas Kiatmo, ini aku lagi mau cerita sedikit. Boleh, mantap. Kita ini hidup di masyarakat pastinya harapannya pengen tentram, Betul. pengen hidup nyaman. Nah ini sebenarnya lucu. Memang di tengah fenomena yang beredar itu terkait Vina, memang ada unsur entertainment-nya di situ gitu ya. Tapi sebetulnya ada sedikit menggelitik gitu ya. Kalau saya sih, ini 8 tahun berlalu, ini belum selesai. Ini sebenarnya bagaimana? Kemudian kita hidup, ya saya sendiri orang asli Jawa Barat gitu ya, asli Jawa Barat, pengen hidup tentram, pengen hidup nyaman. Kalau itu kejadian pada kita bagaimana? Kan itu yang harus kita pikirin kan. Nah ini yang jadi hal yang memang saya sendiri pengen denger nih dari Mas Aji gimana kalau ininya ya. Tapi kalau saya sendiri ngelihat ini adalah hal yang jadi PR gitu. Kalau saya ngelihat sebagai ini ya, pegiat sosial ya. Gitu. Nah, Bang Reza, sebagai penggiat sosial iya, sebagai tokoh muda iya. Apakah kasus ini menjadi perbincangan juga di antara Bang Reza dan kolega-kolega? Sangat. Saya aktif di salah satu organisasi cendekiawan gitu ya. Apa yang menjadi topik dari masalah ini? Ini kenapa kasus belum selesai 8 tahun. Sehingga yang menjadi pertanyaan tadi, kalau ini kejadian kepada kita sebagai warga dari masyarakat, ini ada masalah di mana? Ya. Pelayanannya bagaimana? Pelayanan pemerintah bagaimana? Pemimpin yang kemarin juga bagaimana menyikapinya? Nah kan ini jadi pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Karena dari 2016 ya, Benar. dari pemimpin Jawa Barat sebelumnya pastinya kan. Betul. Nah ini yang harusnya termonitor kan. Artinya pelayanan itu banyak. Dari mulai pendidikan, kesehatan, perekonomian, pelayanan perizinan, apapun itu, kemudian sampai urusannya keamanan. Ya. Nah, kalau misalkan kita ngadu, kita punya masalah, kan kita sebagai warga negara punya hak yang sama dong, gitu ya. Kita berhak atas satu perlindungan. Nah, ini yang kok belum beres-beres, gitu ya. Jadi ini yang memang harus kita pantau, gitu ya. Apalagi pemerintah yang punya kuasa, ya harusnya memberikan ketenangan itu. Dengan ini mencuat, dengan ini viral kemana-mana, ini ada yang nggak jalan ini proses ininya ya, monefnya gitu ya, monitoring evaluation-nya. Itu yang saya lihat dan kita bincangkan di organisasi cendekiawan. Katakanlah di obrolan warung kopi deh, Nah, Bang Reza dan teman-teman gitu. Apakah hal-hal seperti ini, monef tadi, yang nggak selesai-selesai bikin gemes nggak, Bang? sangat. Sekarang apa sih yang kurang dari instrumen di pemerintah? Harusnya kan punya semua. Lengkap ya, sudah lengkap. Kita ini kan sebagai warga, ya nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu ya. Tapi kan seluruh instrumen ada di pemerintah. Instrumen anggaran, instrumen perangkat, instrumen hak siapa yang berwenang, itu ada di pemerintah. Jadi itu yang memang harus kita
tajemin tuh sebenarnya ini ada PR di mana nih gitu kan. Apalagi sampai sekarang berita terkini berapa? Ada sekitar berapa pengacara? Belasan pengacara. Puluhan. Bahkan sampai puluhan ya yang 65 terkini ya. sekarang. Nah. Peggy Perong gitu ya. Betul. Nah, itu kalau udah sampai segitu ini kan lucu gitu ya. Memang sempat disanggah bahwa ada hak juga, silakan Iya. aja mau 100 pengacara Iya. dan lain-lain, ada bukti dan lain-lain. Lalu kenapa baru ramainya sekarang? Nah, nih 8 tahun 8 kemarin. tahun aja. Iya. ini kan jadi ada sesuatu ya. Iya. Gitu-gitu. Oke. Aku concern sama ini sih, Bang, sebenarnya. Kan beberapa kali kasus ini melibatkan nama-nama pejabat sebenarnya. Ya ini dari netizen-netizen ya, menyangkutkan ini, menyangkutkan itu. Kalau menurut Bang Reza sendiri, ini kira-kira apa mungkin pejabat-pejabat yang ngurusin rakyat ya, dan apa yang bakalan Bang Reza lakukan sebagai pemimpin daerah, ngurusin nggak sih kasus-kasus yang ini kan kasus pembunuhan atau mungkin kasus apa kita nggak tahu ya. Ya, mohon maaf ini biasa gitu misalnya Iya, ya. iya. Ini kan kasus yang ramainya gara-gara film lah ya. Nah, gimana kira-kira menurut Bang Reza? Nah, yang pertama kita harus lihat dulu nih. Yang pasti yang kita tahu adalah ini pembunuhan. Ya. Nah, pembunuhannya aja udah menjadi satu kasus yang harus ditelusurin. Betul. Ya. Siapa ada di belakang, ada siapa, itu kita lupain dulu. Kita berbicara atas nama satu pelayanan kepada masyarakat. Betul. Nah, ini Jangan lihat siapa pelakunya dulu. Iya, benar ini. Bagaimana kita melayani masyarakat? Artinya ketika ada kasus, ada saksi, bagaimana prosesnya, ini harus dibantu dulu. Nah, kemudian baru ini udah masuk kepada ilmu penyelidikan. Ilmu penyelidikan itu kan motifnya apa, apakah jadi ada kasus turunannya, kasus kedua, ketiga, keempat. Ini akan menjadi different case. Ya. Tapi dari 8 tahun berlalu ini artinya jangan-jangan dari yang pertama aja tidak terfollow up. Sistemnya ya. Bang. Sistemnya. Gitu. Terlepas nanti ke belakangnya ada cerita apapun ya itu masalah proses kan, Betul. penajaman gitu kan. Iya. Nah itu kalau aku ngelihatnya, Mas Yato. Ingat nggak, Bang Reza? Aku sama Kiatmo nih sering main detektif. Nah, Sok-sokan bahas nih kasus nih. Tadi Bang Reza bilang ada kasus turunan nih 1, 2, 3 dan seterusnya. Apabila ditemukan gitu ya. betul. Bang Reza sendiri sama organisasi pernah nggak membahas sebaiknya dimulai dari sini, ini dimulai dari dan ngasih masukan resmi ke orang yang sedang atau instansi yang sedang menangani kasus ini sekarang? Kalau terkait proses ya sebaiknya memang tetap ditelusuri lah ya, itu satu. Kedua, kalau sampai puluhan pengacara gitu ya turun. Ini kan ya saya selalu positive thinking melihatnya bahwa pengacara itu orang-orang luar biasa, orang-orang berilmu. Tidak mungkin rasanya metodologi penyelidikan itu tidak tepat gitu ya. Ya, ini kan kembali ke masalah willingness. Iya. Willingness, kemauan kita untuk menyikapi satu aduan kan gitu. Ini ada orang adu, kita dengerinnya sama aja kayak kalau saya pakai bahasa warung kopi tadi ya. Ya, saya punya masalah, saya mau bercerita nih sama Mas Haji. Iya. Mas, saya ini lagi diurusin sama Mas Kiatmo. Begini. Ya kan sebagai pihak korporasi misal gitu ya, atau pihak lembaga mendengarkan. Kemudian ya udah saya coba bicarakan mungkin atau saya coba telusurin gitu ya. Nah, proses ini kan rasanya menggelitik aja sekali lagi sampai 8 tahun ini baru dimulai. Apakah jangan-jangan dari kemarin ada sesuatu gitu ya? Iya. Sesuatu apa kan kita nggak tahu ya. Ya, nggak Kita tahu. dalam prosesnya ataupun apa. Cuman kalau isu masyarakat nih, Bang Reza, jadi mulai dari awal ini kan ceritanya dibangun di masyarakat tentang geng motor, kekerasan dan lain sebagainya. Nah, baiknya sebagai calon-calon pemimpin yang nanti, ini habis ini pilkada ya, habis ini pilkada kan, Ya. gimana sih ngatasin isu-isu sosial dan hal-hal yang seperti itulah? Saya sedikit latar belakang lagi, jauh ke belakang. Saya lahir sampai remaja menuju dewasa, saya tinggal di Bandung. Saya pikir saya lahir sampai remaja, saya ketua geng motor. Cuman memang teman-teman saya banyak yang motor. Oke. Nah, memang ketika tadi ditanya bagaimana mencegah, bagaimana membuat kenyamanan di masyarakat, apalagi kalau mungkin punya teman orang Bandung ya, itu sebetulnya bagian dari aktualisasi diri anak muda. Ya, setuju. Nah, tinggal bagaimana dibina dan disalurkan. Karena saya besar di Bandung,
kehidupan masyarakat Jawa Barat yang tersentralisasi di Bandung itu punya kreativitas luar biasa. Punya kreasi-kreasi yang keren, makanya kenapa banyak musisi juga lahir dari Iya, Bandung, musisi gitu ya. Itu perlu dibina, diwadahi. Kalau memang sebagian dari geng motor ada yang sudah berstatus legal, badan hukumnya, Betul, itu betul. menjadi wadah yang sangat enak tadi, infrastruktur pembinaan dari pemerintahnya masuk. Kebanyakan jalur sosial kan sekarang mereka Iya. yang gitu-gitu. Sehingga kita arahkan ketika mereka punya psikologis harapan akan sesuatu hal yang namanya anak muda apa sih pengen kelihatannya keren kan? Iya, pengen keren aja. Selesai kok anak muda itu. Anak muda itu pengen punya tempat, punya peran, dilihat orang keren. Kalau yang laki-laki dilihat cewek keren kan Iya, gitu. betul, Nah, jadi betul. itu adalah hal-hal yang sebenarnya perlu kita pikirkan salurannya supaya positif. Iya, 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 iya. Nah, Lagi- kalau memang ada dampak kepada hal-hal yang tidak baik gitu ya, kepada tindak kriminalitas, tindak kejahatan, tentu di situ harus ada pengawasan organisasi yang sanksinya hukum harus jelas. Gitu. Bang, seandainya semesta nih mempercayakan Abang sebagai pemimpin daerah, Iya. Garut, Cirebon, manapun. Kira-kira berangkat, aku mempersempit masalah aja gitu ya, berangkat dari kasus Vina, apa yang akan Bang Reza perbaiki untuk mencegah hal-hal seperti ini yang berlarut-larut ini cepat selesai? Yang pertama adalah tadi, secara proses kita telusuri ini kapan dimulai dan sudah sampai mana. Kedua adalah proses evaluasi dan pengawasannya harus jalan. Sekali lagi, kita sebagai manusia biasa banyak hilafnya. Ya. Tidak menutup kemungkinan saya pun hilaf loh. Ya, ya. Tapi kan pimpinan daerah itu kan selalu ada pengawas. Ya. Ada Dan tidak anggota bisa sendirian, dewan, kan? ada Punya tim, organisasi, ada tim. Jadi kalau ini sampai tidak berjalan, berarti ada sesuatu. Nah ini ya hal yang tidak tepatnya gitu. Ibaratnya kalau bahasa gampangnya adalah ketika seseorang melakukan satu perencanaan tidak jalan, evaluasinya nggak jalan, jangan-jangan ada sesuatu di bagian evaluasinya kan? Betul, betul. Makanya masyarakat jadi berpolemik kan jadinya seperti itu. Iya. Masuk akal sih. Aku juga balik ke kasusnya Vina ini kembali. Ini kan banyak banget orang-orang masyarakat yang punya opini-opini sendiri, punya asumsi-asumsi sendiri. Nah, Bang, kalau aku ambil ke arah belakang, ada orang yang mengkaitkan lagi sama pemimpin-pemimpin daerah. Ya. Ini aku nggak paham ya alur berpikirnya mereka buat masyarakat. Seharusnya mereka alur berpikirnya seperti apa? Karena nggak semua orang punya alur pikir yang sistematis kan. Ya. Ini kan buat negara-negara juga ya, Ya. buat memperbaiki sumber daya manusia. Ya. Kira-kira gimana Bang untuk menelusuri entah ini dalam hal apapun ya, untuk membuat alur berpikir seperti apa kalau Bang Reza? Kalau saya ngelihatnya, karena saya beberapa organisasi saya pimpin, gitu ya. Ini adalah cerita yang berdasarkan pengalaman saya mengatasi sesuatu hal. Yang pasti kita negara berasaskan salah satu demokrasi, musyawarah. Kita harus melihat itu. Jadi terkait bagaimana tadi berangkatnya, Ya. kacamatanya adalah kepentingan bersama. Kepentingan bersama. Nah, kepentingan bersama, kalau dalam konteks kasus ini, kasus Vina, kita harus berbicara kacamata masyarakat. Kita kan harus berandai-andai, kalau itu anak kita, Ya. coba gimana, nangis juga kita. Pasti sedih Kita juga berharap besar gitu kan. Lalu kalau kita dicuekin, artinya yang punya amanah ini kan yang jadi masalah kan. Iya. Gitu, jadi bagaimana pendekatannya, memang tidak mudah, sekali lagi tidak mudah. Memimpin organisasi, memimpin instrumen pemerintah, memimpin masyarakat tidak mudah. Tapi kalau ditanya metodologi yang pertama harus kita lakukan, ya harus berbicara di atas kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat. Memang akan ada kepentingan segelintir, tidak bisa dihindari. Itulah namanya politik di satu negara, kan gitu kan. Nah, tapi selama dasarnya ini, jalan keluar harusnya ada. Bang, sebagai anak muda Jabar, tokoh Jabar, ini mau nggak mau saya sebut Polda Jabar sekarang quote-unquote dalam tekanan, dalam sorotan. Sorotan. Apapun yang dilakukan, publik selalu ada tanda tanya di belakang. Kayak Tanda serba tanya di salah belakang. kan Ya. jadinya. Next gitu ya, abang ada di posisi itu, entah Jabar 1, entah Garut 1, Cirebon 1. Apa yang mau abang lakukan terhadap institusi polisian? Ya, pertama kita perlu telusuri tadi kasusnya ya, sedalam apa. Kedua, ketika dikedepankan dengan ini kepentingan masyarakat, bagaimana institusi kepolisian ini bisa berpihak. Itu dulu. Ketika memang itu clear itu artinya pandangan yang sama.
ya harusnya apapun itu jalan cerita, jalan terus. Oh. Nggak ada istilah kepedding sampai 8 Jangan tahun. ragu gitu ya. Iya kan? Betul, betul. Kalau Sekali emang bener, lagi, sikat. iya, sekali lagi ini kepentingan di atas kepentingan masyarakat. Ya, ya. Ya sama ketika saya melakukan kesalahan. Res, kamu salah. Ternyata rakyat jadi korban. Ya. Ya, pertama saya harus minta maaf, harus akui kan? Ya. Kita harus akui gentle. Saya ada kesalahan, apa konsekuensi harus dilakukan? Perihal dampak, sanksi, atau apapun saya ternyata keberatan, pasti ada cara-cara hukum yang Ya. formal. Saya mengajukan keringanan, saya ini, saya itu. Sebenarnya kan udah ada jalannya semua. Cuman pertanyaannya willing atau tidak. Niatnya ada enggak? Iya, itu tadi yang apa namanya aku bilang kan, ini kan apa namanya kita udah bilang kepentingan bersama kan. Kalau di isu Vina ini bang, aku yang ambil dari dua sisi, selain sisi korbannya, juga banyak jadinya orang-orang yang dituduh. Iya. Kamu pelakunya sampai viral tuh, akhirnya sampai diberhentiin kerjaan dan lain sebagainya. Buat ekonomi nih bang, kita tahu kemarin berapa orang sekarang berarti 8. Kamu Tambah sudah di dalam. udah keluar 1, tambah 1 lagi yang baru apa DPO yang ini nggak jelas juga, belum jelas sampai sekarang. Ini ternyata semuanya dari kalangan ekonomi yang Di bawah. di bawah, karena mereka kuli bangunan ya, Pak. Aku yakin kalau negara makmur, kalau suatu ini makmur, kriminal pasti turun. Gimana bang caranya mengolah hal-hal seperti itu? Meningkatkan kemakmuran. Ya. Kalau bicara kemakmuran, ini bicara ekonomi. Ekonomi ini adalah ini topiknya jadi berat banget, nggak apa-apa kali ya. Nggak apa-apa. Jadi kita berat tapi di bawah santai ini. Iya. Nah, yang pasti kan negara ini dengan populasi yang banyak, aspek perekonomian harus kita bangun memang berangkat dari anak muda. Dengan target Indonesia menuju Indonesia emas sebagai negara maju itu, saya sendiri merinding, ngeri angkanya. Ini angka yang harus kita capai, pendapatan per kapita kira-kira mungkin 10 jutaan sebulan. Sebulan per orang ya? Per orang. Ini kan angka yang ngeri. Ya. Nah, salah satu hal untuk masalah kewirausahaan ini adalah kemandirian ekonomi. Ya. Dari mulai tingkat individu. Dalam artian sebenarnya gimana caranya jumlah pengusaha meningkat. Lapangan kerja banyak. Lapangan kerja akan tercipta banyak. Ya, ya. Nah, pembinaan ini yang bisa disalurkan kepada anak-anak muda lewat organisasi-organisasi. Karena 2045 masih ada waktu meskipun tidak panjang. Jadi 2045 ya 20 tahun, berarti yang sekarang umurnya 20 mereka lah yang akan mimpin nanti. Itulah makanya kalian Kita 2045 kita udah ngapain ya? udah main kita. Itulah jangan banyak-banyak main apa ya, main-main hal-hal yang kan banyak orang gara-gara sosial media ini sekarang lupa sama kenyataannya, termasuk Karena Bang Reza kan penggiat sosial media. tapi apa namanya di balik semua itu, di balik apa namanya sosial media yang rame, kalau aku bilang sama seperti Bang Reza mungkin mengarahkan sosial media dipakai menjadi hal yang lebih baik kan. Betul. Seperti itu. Betul. Nah, aku pengen tahu lagi sudut pandangnya Bang Reza. Dengan kasus Vina inilah, balik lagi kita kasus Vina. Ini udah jadi isu nasional. Keluarga jadi sorotan, entah itu dari keluarganya almarhum ataupun keluarga terduga pelaku. ataupun Bahkan yang sudah dihukum ya. yang udah masuk. Apa ya? Kalau pandangannya Bang Reza terhadap para keluarga dan orang-orang yang sedang bermasalah ini, aku bilang bermasalah, ini ada nggak sedikit saran, entah itu sama buat kuasa hukumnya segala macam, ada nggak yang bisa disampaikan? Kalau untuk keluarga ya, yang pertama karena kan apapun kasusnya kita semua pernah mengalami yang namanya kasus lah. Ya. Saya sendiri sebagai pengusaha ada aja kasus yang menimpa saya. Tinggal kita jernihkan hati dulu, kita lihat ini sebetulnya kasusnya seperti apa. Saya merasa salah di mana, saya benar di mana. Namun kita paham bahwa tidak semua orang, jangankan mereka-mereka yang tadi ekonomi lemah itu ya, atau yang secara pendidikan belum beruntung gitu ya. Kita yang sudah bersyukur ini aja, kadang-kadang kita wawasan hukumnya minim. Sehingga di situ kita perlu didampingi dengan niatan yang lurus. Niatan lurus, hati putih, melihatnya bahwa oke, saya pasrah, saya siap, yang penting tujuan baiknya tercapai. Nah, jadi kalau tadi titipan buat keluarga yang baik pelaku maupun korban, ya putihkan hati dulu, niat dulu. Kalau memang niatnya sudah, saya pengen
dia yang, wah itu kan udah beda niat. beda niat. Pokoknya dia harus masuk aja gitu. Itu kan udah beda niat. Yang penting lihat dulu ketika memang, ya ini sekali lagi ini saya bercerita begini sebenarnya agak sedih juga ya, saya memposisikan dari sisi mereka. Jika memang ternyata itu terjadi di keluarga kita, baik dari kedua-duanya ini nggak enak. Iya. Kalau dari sisi keluarga kita sebagai keluarga, yang dari korban kita nggak enak, sedih luar biasa. Dari pelaku juga sedih kan? Iya. Terlibat gituan kan. Terlibat kan seperti itu kan? Cuman ya kembali lagi, ini kita berbicara bukan di atas kepentingan keluarga kamu. Kita berbicara kepentingan Kemaslahatan banyak orang. Nah ini yang akhirnya kita harus legowo menerimanya kan gitu. Bang, sebagai calon pemimpin ya, kita semua guna calon pemimpin ya, Bang. Apa yang akan Bang Reza lakukan terhadap, aku nggak mau sebut geng motor lah ya, klub motor lah. Klub Kalau motor. geng konotasinya negatif ya, terhadap klub motor. Karena biar bagaimanapun mereka juga terdiri dari beberapa latar belakang kan. Ya ada sarjana juga ada, yang Ada. gitu kan. Pertama terhadap klub motor ini apa yang akan Abang lakukan? Terus kedua secara umum menjaga ketertiban lingkungan konkretnya bagaimana? Kalau tadi yang pertama gimana, Mas Haji? Apa yang akan Abang lakukan terhadap Klub motor. klub motor? Oke. Yang namanya organisasi tadi balik lagi sebetulnya adalah pembinaan. Nah, pembinaan itu macam-macam. Pembinaan dari mulai pembinaan kebangsaan, bahwa kita semua, jangan lupa Indonesia itu lahir dari berbagai kerajaan berkonsensus. Ya, itu cerita masa lalunya yang sampai akhirnya sudah menjadi seperti kita rasakan sekarang. Artinya kita ini terdiri dari berbagai elemen masyarakat. Tidak bisa dipungkiri elemen klub motor juga bagian dari negeri ini, ya kan? Nah, sehingga pembinaan tentang kebangsaan ini mutlak harus ada, itu satu. Pembinaan tentang akhirnya turunannya kepada Pancasila 1, 2, 3, 4, 5. Di dalamnya ada demokrasi di situ. Itu udah harus. Kemudian pembinaan terkait makna hidup. Kalau saya melihat seperti itu, apalagi Jawa Barat ini adalah provinsi yang menjadi sorotan Indonesia, populasi besar, menjadi objek politik. Iya, dengan demografi yang luar biasa kan? Luar biasa, objek politik. Jawa Barat, Jawa Timur tuh, Jawa Timur kan? Iya. Namun ironis, apa ironisnya? Jawa Barat indeks kebahagiaannya itu terlima dari bawah. BPS. Parameternya apa? Ada 3 parameter: perekonomian, yang umum ya, yang ininya ya, yang signifikan angka atau scoringnya jelek, perekonomian, pendidikan, dan makna hidup. Nah, kalau pendidikan artinya banyak dari warga kita, keluarga kita yang masih PR. Nah, kedua, karena pendidikan berkorelasi terhadap perekonomian, pendapatannya masih Pendapatan rendah juga. Nah, makna hidup tadi apa? makna hidup lebih kepada spiritual quotient lah, Spiritual kecerdasan mereka, spiritual. Jadi Lima terbawah ya? Jawa Barat kelima dari bawah. Nah, jadi memaknai hidup itu kan bagaimana kita akhirnya, tadi kalau dalam ajaran saya Islam gitu ya, dalam ajaran Islam itu kan pastinya adalah tawakal gitu ya. Kita tugas maksimal tapi Tuhan memberikan hasilnya seperti ini ya kita nerima. Jangan sampai saya nggak terima hasilnya, saya harus ini. Nah, itu kan udah beda. Ini kan bagaimana menyikapi makna hidup. Tapi ada teori tentang penghasilan. Apa itu? Jodoh, rezeki, maut diatur sama Tuhan kan? Ya. Tapi kalau lo udah kerja keras, rezeki lo nggak bagus-bagus juga, berarti lo susah diatur. Susah diatur. Susah diatur sama Tuhan. Susah diatur sama Tuhan. Betul. Bang, sebagai konklusi nih Bang, apa Boleh. ya Bang Reza mau sampaikan, mau pesankan buat generasi muda lah, buat ya masyarakat Garut, masyarakat Cirebon, masyarakat Jawa Barat, masyarakat manapun, apa yang mau Bang Reza? Kalau untuk generasi muda, yang pasti kita lakukan hal-hal yang positif. Kita lakukan apapun yang bisa kita lakukan, karena kesempatannya bagi anak muda itu tidak bisa diulang 2 kali. Kalau saya percaya satu quotes gitu ya, satu quotes yang sebenarnya bukan quotes buatan saya. Ini quotes sudah di mana-mana, cuman orang jarang yang meresapi itu. Kesuksesan itu adalah ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan. Maksudnya apa? Kesempatan belum tentu datang 2 kali. Tapi ketika kesempatan datang, kita harus sudah siap. Belum nggak siap lewat juga. Lewat juga soalnya. Jadi kalau saya boleh sharing sekali lagi nih, saya pengen sharing aja buat anak-anak muda dari zaman dulu. Saya apapun saya pelajari. Jadi kalaupun aspek main hobi itu saya pelajari. Saya juga dulu ngeband waktu di Bandung. Saya pegang dari mulai drum sampai
bass. Gitar nggak terlalu karena tangan saya kegedean. Vokal suara pas-pasan. Nah, jadi saya banyak di drum sama di bass. Nah, cuman takdir berbicara lain, ternyata saya tidak seperti teman-teman saya yang udah pada jadi artis yang Bandung. Itu teman-teman saya tuh kebanyakan. Tapi kalau mungkin kesempatan itu ada, kalau memang ada, ya ternyata kan sebenarnya saya bisa. Jatuhnya ke situ juga sebenarnya. Betul. Cuman kesempatan nggak ada, gitu aja. Tapi berarti Bang Reza di posisi sekarang ini adalah kombinasi dari kesempatan dan kesiapan. Persiapan. Iya. Betul, betul itu. Gitu Betul. ya. Saya melihatnya seperti itu, dan itulah yang memang harus kita siapin, udah. Karena kesempatan yang ngasih Tuhan, bukan kita. Betul. Gitu. Bang, terakhir nih Bang. Boleh. Pertanyaan yang sangat menantang. Kalau tadi kesempatan dan kesiapan hadir ke diri Bang Reza, Iya. ya kan? Apa yang bakal Bang Reza berikan untuk Jawa Barat? Ya, yang pertama aspek pendidikan. Pendidikan ini jangan dikonotasikan selalu sekolah, bukan. Iya, iya benar. Tapi pendidikan ini adalah bagaimana masyarakat menjadi cerdas akan sesuatu hal. Salah satunya sekolahan. Dan masih banyak yang lain yang tadi kita bahas, bahwa pembinaan organisasi itu ya pendidikan. Karena saya sendiri bisa jadi seperti ini. Ini dari organisasi-organisasi yang saya ikuti. Jadi itu yang memang harus kita gencarkan. Berikutnya adalah ekonomi. Ya. Karena kalau sudah dua ini, ya dampak turunan lain-lain akan terbuka. Ikut juga, Nah, ya. akan ikut juga. Mungkin itu. Tantangan buat lo sekarang. Apa yang lo lihat dari Bang Reza? Gunakan tuh ilmu nujumnya itu. Enggak, kalau aku lihat nanti kita harus ngobrol lagi sama Bang Reza karena banyak yang bisa dieksplor lagi. Oke. Yang paling jelas ini soal budaya. Budaya yang ada di Jawa Barat khususnya. Karena beliau ini punya beberapa hal yang terkait dengan budaya ternyata. Ya. Kita jalan-jalan Bang Reza. Boleh. Jangan lupa undang kita ya Bang. Harus dong, harus barengan. Harus. Harus barengan. Oke, sampai jumpa lagi kawan dari dunia lain.